Iran dan kali ini Trump meluncurkan Project Freedom yang akan membantu kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Aksi Trump ditanggapi dingin oleh Iran yang menyebut seluruh kapal di Hormuz wajib berkoordinasi dengan otoritas Iran untuk alasan keamanan. Kita akan bahas soal ini bersama dengan dua narasumber melalui sambungan daring. Ada pengamat Timur Tengah, ada Bung Faisal Assegaf dan juga pakar hubungan internasional dari Universitas Parahyangan, Pak Julius Purwadi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Faisal dan juga Pak Julius. Selamat pagi Mbak Listi, Pak Julius. Selamat pagi Mbak Listi dan Mas Faisal. Oke, saya ingin ke Pak Faisal dulu. Bung Faisal, Presiden Donald Trump mengatakan ini adalah atas dasar kemanusiaan. Kalau dari kacamata Anda, benarkah ini hanya semata-mata karena demi kemanusiaan atau kemudian ada tujuan lain? Ya, saya kira ini kali kedua Trump berkoar-koar ingin membuka paksa Selat Hormuz. Kali ini dia pakai atas dasar kemanusiaan. Nah, ini makin membuktikan bahwa ternyata Amerika di bawah Trump adalah negara yang pengecut. Kalau memang mengklaim bahwa mereka adalah sebuah negara dikuasa di dunia, sampai sekarang bulan lalu pun juga Trump bilang akan membuka paksa. Sampai sekarang pun Amerika tidak berani menurunkan angkatan laut kapal perangnya untuk membuka paksa Selat Hormuz. Bahkan dalam kali ini dengan alasan kemanusiaan, Trump pun mengajak negara-negara lain untuk berpartisipasi. Artinya Amerika tidak ingin sendirian membuka paksa Selat Hormuz, tapi juga mengajak negara-negara lain. Itu ketahuan dari kabel diplomatik yang dikirim ke kedutaan-kedutaan besar Amerika di seluruh dunia. Jadi ini upaya bukan upaya Amerika sendiri, tapi ingin ada upaya internasional. Nah, ini sekali lagi membuktikan ternyata Amerika tidak berani sendirian membuka paksa Selat Hormuz. Nah, kalau alasan kemanusiaan, saya kira kita sangat naif kalau percaya Trump ini adalah orang yang cinta perdamaian, cinta kemanusiaan. Buktinya selama 2 tahun perang Gaza, Trump pun mendukung apapun yang dilakukan oleh Israel, bahkan mengundang Netanyahu datang ke negaranya walaupun statusnya sebagai penjahat perang, sesuai dengan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC atau Mahkamah Internasional pada November 2024. Oke, itu artinya Anda ingin mengatakan ini adalah bentuk atau upaya yang ingin dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk kemudian meminta dukungan atau mencari simpati dari negara-negara lain untuk bisa mendukung Amerika Serikat. Ya, memang benar. Karena selain itu kan juga di dalam negeri, Trump ini mendapat tekanan publik karena harga bensin yang sudah $4. Mungkin bisa, kalau semakin lama Selat Hormuz ditutup oleh Iran, harga bensin di Amerika pun akan semakin besar. Dan ini tekanan bagi Amerika, ini membuat Trump sudah tidak populer lagi di Amerika. Berdasarkan survei terakhir sudah 20-an% tingkat kepuasan publik Amerika. Kemudian juga ini akan mempengaruhi popularitas dan citra Partai Republik menjelang pemilihan setelah November tahun ini. Oke, kalau dari Pak Julius sendiri bagaimana perspektif Anda? Kalau dari Pak Faisal mengatakan ini adalah bentuk upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara, termasuk juga dari warga negara Amerika Serikat sendiri. Bagaimana Anda melihat ini Pak Julius? Benarkah ini murni karena kemanusiaan? Ya, tujuannya kemanusiaan, tetapi nanti kalau diterapkan itu akan menghancurkan prinsip kemanusiaan, Mbak Listi ya. Karena cara yang dipakai cara-cara militer. Jadi dan itu risikonya jauh lebih besar ya daripada selama ini blokade yang kapal-kapal perangnya hanya standby istilahnya begitu gitu. Tetapi idenya kan membantu awak kapal yang selama 2 bulan terakhir kekurangan pangan, mungkin juga kekurangan obat-obatan. Itu kemanusiaannya gitu. Tetapi lihat bagaimana caranya. Caranya kan mengerahkan kapal perusak berpeluru kendali gitu ya. Lalu didukung oleh 100 pesawat perang, lalu perangkat militer yang lain tanpa awak termasuk drone, ditambah 15.000 personil. Nah ini kan militer gitu ya, dan kebayang kalau awak-awak nanti mengikuti inisiatif proyek Freedom tadi, mereka akan jadi sasaran dari Iran gitu, rudal-rudal Iran gitu ya. Dan itu yang saya sebut dengan tragedi kemanusiaan yang lain gitu, bahayanya dari inisiatif atas nama kemanusiaan, tapi korbannya adalah kemanusiaan. Itu menurut saya sangat-sangat membahayakan. Ya kalau dia mengundang negara-negara lain kan bagian dari kampanyenya dia untuk mendapatkan dukungan, salah satunya ya. Tetapi saya sepakat dengan Mas Faisal tadi, ini pengecut gitu ya, tidak berani melakukan inisiatifnya sendiri. Nah, kelihatan kan gitu ya, ini bukan kemanusiaan, ini strategi militer memancing-mancing Iran gitu ya untuk menyerang gitu, dan nanti pada akhirnya ada alasan
Amerika Serikat untuk membalas. Tetapi kita nggak yakin lah seberapa jauh dia akan menginisiasi itu gitu, akan mengeksekusi inisiatifnya, itu poinnya. Tetapi mungkin yang penting juga yang Mbak Disti ditambahkan adalah karena tekanan Kongres. Kongres itu kan sudah menetapkan bahwa 60 hari sejak operasi militer dilakukan 28 Februari wajib ya mendapat persetujuan dari Kongres. Kalau tidak, 30 hari kemudian harus menarik pasukannya. Nah, ini kan pusing juga dapat tekanan dari internasional, dapat tekanan dari Iran, dapat tekanan juga dari publik dan dari Kongres gitu. Dan maka dikasih nama Project Freedom. Ya, ini beda dengan operasi yang dilakukan sebelumnya. Dan Trump berkali-kali juga bilang perang sudah berakhir tanggal 8 April. Itu pada waktu gencatan senjata dimulai. Dan ini sesuatu yang baru gitu ya. Ini cara orang untuk mencari-cari rasionalisasi ya supaya aksinya bisa berlanjut gitu ya. Dan saya bilang ini Trump memang tidak punya banyak pilihan gitu. Pemimpin yang bingung ya di banyak aspek, apalagi yang bisa dilakukan. Mbak Disti kira-kira. Oke, ini adalah salah satu upaya untuk merasionalisasi. Saya tertarik itu. Tapi kemudian bagaimana respon dari negara-negara yang kapalnya ini masih tertahan di Selat Hormuz? Kalau kita lihat lebih percaya mengikuti Amerika Serikat, ataukah kemudian lebih mempercayai Iran yang sudah mengatakan dengan tegas kapal-kapal yang ingin melintasi Selat Hormuz wajib berkoordinasi dengan Iran untuk menjamin keselamatan dan juga keamanan. Bagaimana Anda melihatnya? Nah, kalau kita lihat inisiatifnya kan kemarin hari tanggal 4 ya, dan media internasional melihat melalui satelit apakah ada pergerakan kapal-kapal tanker ya, termasuk kapal-kapal niaga gitu, dan bersih ya, masih belum ada. Itu artinya apa? Belum ada yang berani ngambil risiko ya, didampingi oleh Amerika Serikat. Navigasinya akan dibantu gitu ya ke daerah aman. Saya kira belum ada gitu. Yang kita dengar kan kapal Amerika Serikat ya, dan itu kita tidak yakin valid atau tidak kapal Amerika Serikat berhasil melewati Selat Hormuz. Informasi ini kan mungkin tidak valid. Ini bagian dari provokasi. Jadi kalau menghitung antara cost dan benefit ya, benefitnya pasti nanti kapal lewat lalu kemudian suplai energi aman di negara-negara mereka gitu. Tetapi kalau kita melihat cost-nya, menurut saya terlalu tinggi ya Mbak Disti, sangat tinggi gitu. Kalau mereka ngikutin inisiatif yang diajukan oleh Amerika Serikat, dan selama ini kan nggak bisa dipercaya ya, termasuk negara-negara Teluk gitu. Negara-negara Teluk termasuk Uni Emirat Arab kan sudah ancang-ancang juga gitu, karena nanti deployment-nya kan lewat Abu Dhabi gitu ya, Dubai gitu ya, dan ini sudah ada warning ancaman sangat serius terhadap rudal Iran, dan itu sah ya menurut Iran. Siapapun negara yang menyediakan basis militer lalu kemudian menjadi tempat untuk deployment akan menjadi target Iran. Oke, jadi Project Freedom atas nama kemanusiaan Anda melihat tidak akan efektif untuk bisa diikuti oleh negara-negara yang kapalnya ini terjebak di Selat Hormuz? Ya, menurut saya tidak efektif ya, tidak efektif. Kalau ini disebut sebagai strategi memaksa Iran untuk kembali ke perundingan, respon Iran sudah sangat jelas. Dia menawarkan inisiatif yang lebih baik, membuka Selat Hormuz, aman gitu ya. Dan membuka Selat Hormuz, tinggal Amerika Serikat membuka blokade, itu paling aman gitu ya. Lalu kemudian berunding, Iran siap untuk itu. Gitu. Tetapi tampaknya Amerika Serikat kan nggak tertarik dengan tawaran yang lebih berperi kemanusiaan ya gitu ya. Menyelamatkan awak-awak kapal yang 2 bulan sudah kapalnya sudah terjebak atau terperangkap kalau bahasa Amerika Serikat ya di Teluk Persia. Itu lebih aman gitu. Tapi kenapa Amerika Serikat memakai cara-cara yang resikonya lebih tinggi gitu? Kebayang tidak efektif lah. Tidak efektif kalau memaksa Iran. Tidak efektif juga kalau mau mengurangi dampak dari risiko kontrol Selat Hormuz ya. Risiko terhadap harga energi, risiko terhadap pangan gitu. Lalu pupuk itu kan juga diomongkan oleh Trump ya gitu. Tapi saya enggak ya, dan itu bisa membawa situasi ke jurang yang lebih berat ya, yaitu perang terbuka gitu di antara dua pihak ini. Kalau Amerika Serikat mau gitu, berani gitu ya, seperti kalau Mas Faisal bilang kan pengecut, berani enggak gitu ya. Walau alam ya, kita tidak tahu sampai itu terjadi ya, Mbak Disti. Sejauh mana potensi akan ada perang terbuka ketika memang Amerika Serikat Anda mengatakan tidak akan efektif ketika bermanuver soal Project Freedom atas nama kemanusiaan dengan memaksa dalam tanda kutip ya, memaksa Iran untuk bisa kembali maju ke meja perundingan?
Ya, tidaklah, tidak efektif ya. Tidak efektif dalam hal satu tadi sudah saya sebut gitu ya. Syarat dari Iran kan simple ya gitu. Simple, sesederhana siap membuka Hormuz gitu, blokade dibuka gitu. Itu satu. Lalu kemudian ada perangkat-perangkat yang lain yang sudah diusulkan yang sebetulnya negotiable, termasuk pengayaan uranium. Masih bisa kan kalau bicara dalam perspektif suspension ya, penundaan dalam jangka waktu tertentu gitu. Dan Amerika Serikat kan selalu menyatakan bukan itu yang dimau Amerika Serikat, bahwa Iran tidak boleh sama sekali mengembangkan pengayaan uranium. Itu maunya Amerika Serikat sama sekali di level apapun ya gitu. Nah, memang sengaja itu kelihatannya Amerika Serikat tidak memilih jalan perundingan barangkali ya gitu. Nah, kalau saya bilang sebetulnya apakah ancaman Iran bahwa dia mengembangkan senjata nuklir lalu kemudian akan memakai nuklirnya gitu ya, itu kan masih not likely lah ya, belum terlihat sama sekali ya gitu. Dibandingkan jika kalau kita melihat dampak dari penutupan Selat Hormuz itu kan sudah kita rasakan ya, di seluruh dunia sudah kita rasakan. Oke. Tetapi kalau ancaman pemusnahan massal apakah ya gitu ya? Menurut saya mengada-ada ya kalau Amerika Serikat kemudian memaksakan bahwa itu harus disepakati dulu secara prinsip oleh Iran gitu ya, tidak sama sekali gitu ya. Itu saya kira mengada-ada. Oke, saya ingin tahu juga respon dari Bung Faisal. Bung Faisal, Iran sudah menyatakan kalau kapal-kapal negara-negara yang masih terjebak di Selat Hormuz wajib berkoordinasi dengan pemerintah Iran begitu. Bagaimana sebenarnya respon dari Iran sendiri untuk bisa kembali ke meja perundingan walaupun ada dalam tanda kutip ya paksaan dari Amerika Serikat soal proyek kemanusiaan dan segala macam. Bahkan yang terbaru adalah Menteri Keuangan Amerika Serikat mengatakan Amerika Serikat tengah melakukan upaya mencekik dalam sektor ekonomi dengan blokade Selat Hormuz terhadap Iran. Bagaimana Anda melihat respon dari Iran sejauh ini? Ya, saya kira selama 2 bulan perang ini Iran sudah melecehkan Amerika sebagai negara superpower. Karena kenapa? Bayangkan apapun ancaman yang dilakukan Trump itu Iran tidak peduli. Ketika Trump mengancam akan membuka paksa Selat Hormuz, ternyata sampai sekarang pun Trump tidak berani melakukan itu. Sekarang dengan sandi operasi kebebasan atas nama kemanusiaan, saya yakin itu tidak akan berani. Kenapa? Karena ada rekam jejaknya sebelumnya selama 2 bulan perang ini. Ketika terjadi perundingan di Islamabad bulan lalu, itu di tengah perundingan, di hari ketika perundingan itu, kalau tidak salah Sabtu kalau tidak salah, itu perundingan, ada 2 kapal perusak Amerika mencoba menerobos Selat Hormuz. Itu pun berhasil diusir, diberi peringatan, ditembak, itu akhirnya 2 kapal perusak Amerika mundur, tidak berani melanjutkan untuk masuk ke Selat Hormuz. Dan kemarin pagi itu ada kapal perang Amerika namanya USS Canberra, itu diserang dengan 2 peluru kendali anti kapal yang dilakukan oleh Iran. Ini kabarnya itu terkena kapal tapi belum tahu. Tapi ada klarifikasi dari Komando Pusat Amerika yang membantah bahwa kapal itu diserang. Tapi dia tidak membantah kapal itu diserang, tapi dia membantah kapal itu terkena serangan peluru kendali dari Iran, peluru kendali anti kapal. Artinya begini, apapun ancaman dari Amerika, Iran tidak peduli, Iran tidak gentar, bahkan Iran sudah membuktikan bahwa mereka berani menghadapi Amerika, yaitu tadi dengan 2 kapal perusak, terus juga saat kemarin pagi dan sejak semalam Selat Hormuz sudah ditutup total oleh Angkatan Laut Garda Revolusi Islam Iran. Nah, saya kira Trump tidak akan berani, seperti kata Pak Julius tadi, saya yakin Trump tidak akan berani mengeksekusi proyek kebebasan atas nama kemanusiaan untuk mengawal kapal-kapal untuk melintasi Selat Hormuz, karena efeknya ya itu akan yang jadi korban ya awak-awak kapal dari kapal dagang ataupun kapal tanker yang dikawal oleh Amerika, dan juga termasuk tentara Amerika bisa jadi korban kalau misalkan memaksa untuk mengawal kapal-kapal melintasi Selat Hormuz. Oke, jadi ancaman untuk dalam tanda kutip ya mencekik dari sisi ekonomi dengan memblokade Selat Hormuz, Iran tidak akan pernah gentar soal itu ya, Bung Faisal ya. Nah, tapi kemudian yang juga menarik adalah pernyataan dari Menteri Keuangan Amerika Serikat nih soal menyentil Tiongkok sebagai penyokong dana mendanai perang Iran Amerika Serikat. Nah, itu artinya Pak Julius, apakah dengan sentilan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Tiongkok ini justru kemudian menjadi jurang pemisah yang semakin memperkeruh adanya perundingan yang tidak akan pernah terwujud
Kalau dari kacamata Anda, Pak Julius? Ya, Cina saya kira sudah berkali-kali disentil oleh Amerika Serikat ya, banyak kali ya. Dan kalau ini disentil lagi, saya kira tinggal tutup telinga, itu yang bisa dilakukan oleh Cina. Gitu. Tetapi ini menjadi menarik karena kenapa harus menyebut Cina gitu. Itu artinya bahwa Amerika Serikat mengakui posisi Cina ya, yang dalam hal ini memegang kartu truf ya gitu. Jadi kita selalu bilang Amerika memegang kartu truf gitu ya untuk perundingan, dan ternyata Cina juga memegang kartu truf gitu ya, sekalipun dia bukan pihak ya yang dalam konflik ini gitu. Dan kalau kita ingat peran dari China cukup signifikan yang membuat perundingan yang pertama itu bisa berlangsung. Pada waktu itu apa dari Cina mencoba meyakinkan Iran gitu supaya mau berunding, dan Iran kemudian atas dasar dukungan dari Cina bersedia di perundingan yang pertama gitu. Nah, kemudian di perundingan kedua tidak efektif kan. Kita tidak tahu apakah ada komunikasi antara China dan Iran gitu ya. Apa komunikasinya itu mendorong Iran untuk berangkat ke Islamabad gitu, atau justru jangan berangkat ke Islamabad, kita kan tidak pernah tahu ya gitu. Nah, tetapi poin pentingnya adalah kalau tadi disebut soal mencekik, ini kan bahasa-bahasa retorika yang tidak mengundang empati dunia ya gitu. Bukan cuma Iran loh yang sekarang tercekik gitu ya. Dampaknya kan minyak mentah turun nih 0,35% sampai 0,35% gitu ya, menyentuh di angka 107 dolar per barrel sampai 108 dolar per barrel gitu. Lalu kemudian apa dampak lanjutannya ke pangan, ke pupuk gitu ya, itu kan terus lanjut termasuk juga inflasi. Mas Faisal tadi nyebut di Amerika Serikat sendiri juga naik. Jadi istilahnya seperti dia mau mencekik Iran, tapi Menteri Keuangan mencekik warga negara Amerika Serikat juga ya, Mbak Disti ya. Eh, Mungkin yang dia tidak sadari gitu ya, nggak pernah jalan, nggak pernah beli bensin mungkin ya. Iya, Jadi warga negara Amerika Serikat sendiri di dalam negerinya tertekan dengan ekonomi yang semakin tidak stabil dengan meningkatnya harga minyak di sana. ya betul sekali gitu ya, tertekan dan tercekik kalau pakai bahasanya Menteri Keuangan ya. Iran bisa lah bertahan 3 bulan ke depan dan mereka sudah biasa hidup dalam embargo ekonomi, sanksi ekonomi itu kan sudah besar-besaran selama mungkin lebih dari 40 tahun gitu ya. Dan Amerika Serikat sekarang 2 bulan dan merasakan luar biasa gitu ya tekanan ekonomi di Amerika Serikat yang diantaranya dari BBM tadi ya yang cukup tinggi yang saya dengar per hari ini ya sejak inisiatif baru dimunculkan gitu. So ya kita tidak tahu ya Mbak Disti berapa lama warga Amerika akan siap dan bertahan dengan cekikan yang mereka lakukan ke Timur Tengah, ke Selat Hormuz gitu ya, yang maunya menyasar warga Iran, tapi ternyata balik sendiri ya, menekan warganya sendiri gitu. Nah sekarang tentu saja tergantung tekanan publik, tadi sudah disebut 20% gitu ya, 26%-an ya tingkat approval-nya Trump. Lalu juga dari Demokrat sudah berkali-kali menekan gitu ya, apapun namanya ini adalah operasi militer, Freedom Project tadi, termasuk klaim bahwa Trump menyebut perang sudah berhenti di 8 April gitu. Tetapi buat Demokrat bukan gitu ya, tetap berjalan karena situasi masih dalam situasi kritis. Tentara Amerika Serikat ada di sekitaran Selat Hormuz kan posisi kritis ya gitu, dan itu artinya perang belum berakhir. Dan kewajiban seorang pemimpin 30 hari kemudian menarik pasukannya gitu dari wilayah yang disengketakan ini. Oke, Kongres kita sudah melihat bagaimana apa yang kemudian diutarakan dalam Kongres di Amerika Serikat begitu ya. Presiden Donald Trump sebentar lagi dalam hitungan bulan juga akan menghadapi pemilu sela di bulan November 2026 begitu. Tekanan dari dalam negerinya, kemudian tekanan dari dunia. Apa menurut Anda yang akan dilakukan lagi oleh Presiden Donald Trump? Manuver semacam apa lagi setelah soal kemanusiaan ini yang akan membuat Donald Trump akan mundur teratur, tetap menjaga keeping face dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Iran? Ya, Trump ini kan dikitari oleh orang-orang yang memang haus perang, ya, menteri perang, menteri luar negeri, gitu ya. Lalu kemudian juga ada komandan operasi wilayah, ya, si Steve Witkoff, gitu. Lalu plus Jared Kushner, ya, itu kan 4 orang itu, gitu. Dan yang kita dengar banyak analisa menyebut bahwa kebijakan-kebijakan Trump kan itu di luar dukungan analisis yang cukup komprehensif, misalnya dilakukan oleh CIA.
bisa dilakukan oleh tentu saja analisis yang lebih luas yang banyak dibuat gitu, termasuk oleh pakar-pakar hubungan internasional, diplomasi, ekonomi gitu. Dan itu artinya ini hanya 4 orang nih yang membuat keputusan gitu, yang tanpa didasari oleh kajian mendalam, analisis mendalam terhadap situasi yang real. Jadi kalau saya menyebut Freedom Project ini sebetulnya improvisasi yang dilakukan oleh Trump tanpa basis yang sangat jelas, hanya didukung oleh menteri perang gitu. Itu sangat jelas ya. Pete Hegseth kan bolak-balik kalau kita lihat bahasanya sangat provokatif, dan bahkan di depan Kongres itu memberi kuliah yang semua anggota Kongres menjadi sangat gerah gitu ya, dan menjadi ketahuan bahwa siapa sebetulnya di belakang dari semua huru-hara ini gitu ya, kebijakan Amerika Serikat yang serba salah gitu, ternyata ya orang-orang sekitar ini gitu, yang transaksional gitu ya, yang jari juru bisik gitu, ditambah karakter Trump yang memang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri ya, tidak bisa ya gitu, sehingga kebijakannya buat kita semua itu tidak rasional atau irasional, sulit dicerna dengan akal sehat ya, Mbak Disti ya gitu. Oke, termasuk juga upaya kemanusiaan ini yang sedang dilakukan, apakah kemudian ini juga menjadi upaya seorang Presiden Donald Trump untuk bisa menaikkan kembali reputasinya sebelum pemilu sela, termasuk juga reputasi Partai Republik di warga negara Amerika Serikat sendiri? Ya, kalau lihat kecenderungan popularitas Trump kan turun-menurun ya, terus menurun sejak 28 Februari ya, kita lihat sejak serangan itu dilakukan. Dan bahkan hari ini paling rendah ya, minggu lalu masih 30%, dan orang bilang itu terendah gitu dalam sejarah Amerika Serikat. Popularitas seorang presiden sangat-sangat rendah gitu. Nah, dalam situasi seperti itu gitu, popularitas Partai Demokrat kan meningkat. Yang saya cermati kemarin dari ABC kalau nggak salah yang melakukan survei, Demokrat akan di atas Republikan, 44, jadi selisih 5 gitu. Nah, ini kan kalau nanti harus masuk ke pemilihan sela gitu ya, resikonya sangat tinggi gitu. Nah, sekarang dalam jangka waktu Mei sampai Oktober lah gitu ya, atau kita menyebut mati-matian sampai September, gimana caranya mengembalikan reputasi Trump satu gitu. Dan paling mudah adalah bagaimana mengembalikan harga BBM gitu. Yang Trump bilang kan nanti akan normal kembali setelah perang usai gitu ya. Nanti perang akan normal kembali setelah semua operasinya berakhir. Nah, itu kan nggak akan bisa dipercaya oleh publik Amerika Serikat. 20% itu sangat kritis ya. Seharusnya gitu ya, Republikan mulai menyadari itu seharusnya ya, dan mulai berpikir rasional gitu, bahwa ini ada sesuatu yang keliru, ada sisa waktu yang sangat terbatas untuk mengembalikan kepercayaan publik gitu ya, diantaranya dengan menstabilkan kembali ekonomi. Oke, ini menjadi titik kritis begitu ya sebelum akan adanya pemilu selap di November 2026 sebentar lagi. Terakhir saya ingin ke Bung Faisal Assegaf. Bung Faisal, dengan banyak sekali manuver dan juga dramaturginya yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Iran begitu ya, apakah Anda melihat akan ada akhir yang baik dengan adanya Iran bisa mau kembali ke meja perundingan, atau kemudian upaya dari Amerika Serikat dalam hal ini Donald Trump untuk bisa menarik pasukannya sendiri? Saya kira semua tergantung Trump ya, karena Iran sudah mau berunding, bahkan menawarkan kalau memang kita akan buka Selat Hormuz kalau blokade laut Amerika dicabut terhadap pelabuhan Iran. Tapi kan sampai sekarang ternyata Trump dengan alasan proyek kebebasan atas nama kemanusiaan, ternyata Trump ingin melakukan tindakan militer dengan menerjunkan kapal-kapal perang untuk mengawal kapal-kapal tanker minyak ataupun kapal dagang yang ingin melintasi Selat Hormuz. Tapi ya saya kira itu tidak akan mungkin berani dilakukan oleh Trump. Karena ya dalam 2 bulan saja, kalau memang benar Amerika itu adalah sebuah negara superpower ya, harusnya dari awal perang ketika Iran menutup Selat Hormuz, harusnya Amerika langsung menerjunkan kapal perang untuk membuka paksa. Saya kira semua tergantung Trump. Kalau Trump mau mengalah, artinya mencabut blokade laut, Selat Hormuz akan dibuka oleh Iran. Saya kira kuncinya di Trump. Apakah mau mengalah terhadap tuntutan Iran, cabut blokade, kemudian Iran akan membuka Selat Hormuz. Ini tentu saja akan sedikit banyak membantu menaikkan reputasi Trump, karena kalau Selat Hormuz dibuka, otomatis akan mempengaruhi pasokan minyak, tidak akan lagi anjlok, tidak akan lagi tersendat, dan itu akan membantu menstabilkan harga minyak dunia, termasuk harga bensin di Amerika Serikat. Saya kira itu yang perlu dilakukan Trump untuk menyelamatkan, ya sedikit banyak menyelamatkan reputasinya dan juga pamor Partai Republik di kalangan rakyat Amerika Serikat.
Oke, baik. Terima kasih pengamat Timur Tengah Bung Faisal Assegaf dan juga pakar hubungan internasional dari Universitas Parahyangan Pak Julius Purwadi telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum.